Halo Sahabat Katolik, jumpa lagi bersama saya dalam channel Sahabat Terang. Pada part yang pertama, saya sudah menjelaskan tentang pantang dan puasa menurut Gereja Katolik. Pada part yang kedua ini, saya akan membahas tentang makna dari Tri Hari Suci. Untuk itu, bagi sahabat Katolik yang belum mengerti apa makna dari Tri Hari Suci, jangan berlama-lama lagi, kita langsung lihat videonya. Tri Hari Suci ini akan dimulai pada Kamis Putih, Jumat Agung, Vigili Paskah, dan Minggu Paskah. Tetapi apa makna dari adanya Tri Hari Suci ini bagi semua umat Katolik? Apakah semua itu wajib untuk diikuti? Oleh karena itu, dalam channel Sahabat Terang akan menjelaskan tentang makna dari Tri Hari Suci bagi umat Katolik yang harus kita ketahui dan pahami. Baik, sahabat Katolik, mari kita mulai dari Kamis Putih. Kamis Putih adalah hari pertama pada Tri Hari Suci Paskah. Pada hari Kamis Putih diperingati dengan perjamuan malam terakhir Yesus bersama para muridnya. Dan saat ini perjamuan itu selalu kita kenang dalam Misa Kudus atau Sakramen Ekaristi. Hari Kamis Putih ini juga disebut Kamis Suci. Mungkin ada yang tidak kita ketahui bahwa di pagi hari pada hari Kamis Putih pada umumnya ada Misa Krisma, dan di dalam Misa Krisma uskup mengkonsekrir Krisma Kudus untuk seluruh keuskupan. Ini bisa kita lihat dalam KGK 1297. Misa Kamis Putih memiliki liturgi yang berbeda dari misa biasa. Yang membedakan adalah bahwa pada Misa Kamis Putih ini ada upacara pembasuhan kaki sebagai peringatan Yesus yang membasuh kaki para muridnya dalam perjamuan malam terakhir. Setelah komuni, altar dibersihkan dari segala hiasan, bunga-bunga, kain altar dilipat dan dibereskan, dan tempat air suci dikosongkan untuk diisi kembali pada malam Paskah. Salib besar yang ada di belakang altar juga ditutup dengan kain ungu sebagai tanda berkabung. Pada saat ini pula, musik atau lonceng gereja tidak lagi digunakan. Misa Kamis Putih tidak diakhiri ritus penutup atau berkat dari imam, melainkan dilanjutkan dengan pemindahan Sakramen Maha Kudus. Sakramen Maha Kudus yang ditempatkan dalam sibori ini akan diarak ke tempat yang telah disiapkan, dan selanjutnya diikuti dengan prosesi tuguran yang artinya berjaga-jaga. Pada Kamis Putih ini, kita berjaga-jaga bersama Yesus yang saat itu sedang berdoa di Taman Getsemani. Baik sahabat Katolik, sekarang saya akan menjelaskan tentang makna dari Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari kita memperingati wafat Kristus. Pada hari itu, seluruh umat Katolik diharapkan melakukan tindakan pantang atau puasa. Satu hal penting yang perlu kita ketahui adalah seluruh perayaan yang kita lakukan pada Jumat Agung adalah ibadat, bukan perayaan Ekaristi. Dalam ibadat Jumat Agung ini ada bacaan Fasio yang diambil dari Injil Yohanes. Bacaan ini diceritakan atau dikisahkan tentang sengsara Yesus yang dibacakan dengan cara dilakukan oleh 3 orang petugas yang berperan sebagai narator, Yesus dan beberapa peran lain. Dalam ibadat Jumat Agung ini juga ada upacara penghormatan salib yang ditandai dengan perarakan salib masuk ke dalam gereja. Pada saat perarakan salib, ada 3 tempat di mana kayu salib berselubung kain ungu yang dipanggul akan dibuka untuk ditunjukkan kepada umat. Pada saat kayu salib diangkat dan dibuka selubungnya, imam akan melakukan ajakan pada umat untuk melihat kayu salib. Dan pada setiap perhentian, selubung kain ungu dibuka satu persatu hingga sampai di depan altar. Salib tidak diselubungi kain ungu lagi. Setelah salib diletakkan di depan altar, imam, diakon, dan para misdinar akan mencium salib sebagai tanda penghormatan terhadap Kristus yang tergantung di kayu salib, lalu diikuti oleh umat. Jumat Agung mungkin hari yang menyedihkan dalam gereja Katolik, karena pada hari itu kita mengenangkan wafat Kristus yang mati di kayu salib demi menebus dosa kita semua. Baik sahabat Katolik,
Sekarang saya akan menjelaskan makna dari Sabtu Sunyi. Sabtu pagi sampai menjelang malam, gereja tidak melakukan kegiatan peribadatan apapun selama Sabtu Sunyi, karena gereja masih mengenangkan Yesus yang berada di dalam makam. Sepanjang pagi sampai sore di hari Sabtu ini, gereja mengajak umat untuk hening dan merenungkan sengsara dan wafat Tuhan di kayu salib, memberitahu bahwa Yesus sedang turun ke dunia orang mati, dan dengan penuh kerinduan kebangkitan Yesus dengan berdoa dan berpuasa. Pada hari Sabtu Sunyi, Yesus beristirahat dalam makam karena ia telah memperoleh kemenangan. Gereja pun menantikan dengan penuh kerinduan bangkitnya Kristus dalam alam maut. Sahabat Katolik, saya akan menjelaskan juga tentang Vigili Paskah dan Minggu Paskah. Berbeda dengan suasana Sabtu Sunyi yang hening dan begitu muram, malam Paskah adalah saat di mana kita merasakan sukacita besar sambil berjaga-jaga menantikan kebangkitan Tuhan. Yesus yang wafat akhirnya beralih dari alam kematian menuju kebangkitan. Pada Perjanjian Lama, malam Paskah merupakan peristiwa penantian lewatnya Tuhan di tanah Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Firaun. Saat malam Paskah ini, umat Katolik akan memperbaharui kembali sakramen baptis yang telah diterima. Dalam perayaan malam Paskah adalah upacara cahaya dan madah pujian Paskah. Saat upacara cahaya, umat juga diajak menyalakan lilin masing-masing dengan api yang diambil dari lilin Paskah yang melambangkan kita sebagai penerus Kristus. Sedangkan Minggu Paskah disebut juga Hari Raya Kebangkitan Tuhan. Hari Raya Kebangkitan Tuhan ini adalah hari raya dari segala hari raya. Hari itu menjadi hari yang sangat istimewa karena Yesus telah bangkit dari kematian. Yesus telah mengalahkan dosa dan maut dengan kebangkitannya. Hal yang menjadi pembeda perayaan Ekaristi pada hari itu dengan perayaan Ekaristi pada hari Minggu atau hari raya yang lain adalah dihilangkannya seruan tobat dengan pemercikan air suci. Ini dikarenakan Kristus telah bangkit dan telah menebus seluruh dosa kita. 3 hari suci atau Triduum, Paskah, Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah yang diikuti dengan Hari Raya Kebangkitan Tuhan adalah saat-saat terpenting dalam tahun liturgi Gereja Katolik. Pada hari-hari itu, kita diingatkan kembali bahwa Yesus bersedia mati untuk menebus dosa-dosa kita dan dibangkitkan. Karena itu, kematian bukan lagi akhir dari hidup kita, melainkan awal dari kehidupan baru. Baik sahabat Katolik yang terkasih, semoga dengan video kali ini menjadikan kita untuk lebih mendalami arti makna dari Pekan Suci, sehingga setiap diri kita mampu menghayati peristiwa yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam kemenangannya melawan dosa dan maut. Salam kasih dari sahabat terang. God bless you all.